Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 150. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, dalam sebuah gedung megah, suasana berubah tegang ketika Yang Hao dari klan Gu menantang Xiaoyan secara terbuka. Meski tampak tenang, Xiaoyan tahu ini bukan sekedar duel biasa, melainkan ujian untuk membuktikan dirinya di hadapan para tokoh besar. Pertarungan sengit pun terjadi, menampilkan kekuatan luar biasa dari kedua pihak. Namun, Xiaoyan menunjukkan dominasinya, dengan mudah mengatasi serangan demi serangan hingga akhirnya mengalahkan Yang Hao secara telak, membuat seluruh arena terpukau dan membuat nama Xiaoyan semakin diperhitungkan. Setelah duel itu, perhatian dari klan-klan besar mulai tertuju pada Xiaoyan, termasuk dari Huozi, wanita kuat dari klan Yan yang menguasai api surgawi. Di tengah peningkatan tensi antar klan, pembicaraan tentang makam surgawi, tempat kuno penuh misteri semakin menguat. Xiaoyan menyadari bahwa perjuangannya kini bukan hanya soal kekuatan pribadi, tetapi juga tentang kehormatan dan kelangsungan klannya. Ia menghadapi berbagai intrik dari klan Hun, Yao dan Gu, namun tetap teguh untuk menghadapi tantangan demi membalas dendam dan menjaga harga diri leluhurnya. Perjalanan menuju alam Gu dan makam surgawi pun dimulai, membawa Xiaoyan ke medan yang dipenuhi bahaya dan konflik. Ia menghadapi peringatan tajam dari Gu Zhen terkait hubungannya dengan Sun Er dan bahkan sempat bertarung dengan Lin Xiu. Namun, semangatnya tak goyah. Dengan tujuan menjadi doseng sejati, ia ingin membuktikan bahwa tekad dan kemampuan bisa melampaui garis keturunan. Saat kapal perang klan Gu tiba di Pegunungan Suci dan tatapannya bertemu dengan Sun Er, Xiaoyan tahu bahwa medan perjuangannya kini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Sesampainya di markas klan Gu, kehadiran Xiaoyan memicu reaksi beragam di kalangan tetua besar. Beberapa mencoba menekannya, namun Sun Er dengan tegas membela Xiaoyan. Situasi makin mencekam ketika Gu Yao, salah satu jenderal kuat klan Gu, diam-diam mempersiapkan diri untuk menantang Xiaoyan dalam upacara kedewasaan esok hari. Bagi Gu Yao, inilah saat untuk menjatuhkan Xiaoyan secara terbuka dan mungkin menghentikan pengaruhnya di klan Gu sebelum semakin besar. Di sebuah rumah bambu yang tenang, Sun Er mengungkapkan segalanya tentang perjuangannya melindungi Xiaoyan dan tekanan yang ia hadapi dari dalam klan. Ia juga memperingatkan bahwa pertarungan melawan Gu Yao bukan sekedar duel biasa, melainkan pertarungan yang bisa mengubah arah hubungan antar klan. Kemenangan berarti pengakuan, namun kekalahan berarti kehancuran harga diri. Dengan tekad membara, Xiaoyan menyambut duel hidup mati yang akan menentukan masa depan klan Xiao dan mungkin nasib dunia kuno itu sendiri. Di episode selanjutnya, malam menyelimuti pegunungan alam Gu dengan cahaya perak yang tenang, kontras dengan keramaian perayaan di aula-aula megah klan Gu. Di tempat sunyi di puncak gunung, Sun Er dan Xiao Yixian berdiri memandangi lautan cahaya dari kejauhan. Dalam keheningan itu, Sun Er mengenang pahitnya tradisi garis darah Doudi, kekuatan besar yang lahir dari keturunan, namun menuntut pengorbanan besar. Xiao Yixian mengangguk mengerti, segala kekuatan memang memiliki harga, dan Sun Er telah membayar mahal demi menjaga keseimbangan klan dan mempertahankan keberadaan klan Xiao. Percakapan mereka pun menyentuh sisi pribadi Sun Er, beban yang ia pikul selama bertahun-tahun untuk melindungi klan Xiao dari ambisi para tetua klan Gu. Di balik ketegasannya, Xiao Yixian juga menyinggung api cemburu dalam diri Sun Er, terutama soal hubungan masa lalu Xiaoyan dengan Cailin, sang ratu Medusa. Meski hanya tersenyum pahit, Sun Er mengakui bahwa hatinya menyimpan luka, namun ia memilih untuk menyimpan semuanya hingga saat yang tepat. Ketika ia bisa menghukum Xiaoyan dengan caranya sendiri, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan keanggunan dan kekuatan. Keesokan paginya, suasana berubah menjadi megah dan menegangkan. Gong dan genderang membangunkan pegunungan saat Sun Er dan Xiaoyan menunggangi makhluk bersayap salju menuju arena upacara dewasa.
Stadion kuno itu dipenuhi tatapan dingin dan bisik-bisik sinis. Tapi Sun Er tanpa gentar menuju kursi kehormatan, menunjukkan bahwa Xiaoyan layak mendapatkan tempat di sisinya. Namun jalan mereka dihalangi oleh Gu Qian dan Gu Su, dua sesepuh keras kepala yang menentang kehadiran Xiaoyan. Ketegangan memuncak hingga sebuah suara menggelegar dari langit memecah suasana. Mang Tianqi, kepala Akademi Jianan dan mentor lama Xiaoyan, muncul sebagai pembela yang tak terduga. Dengan kekuatan menggetarkan, ia langsung menyerang dua sesepuh klan Gu Qian dan Gu Su, meski akhirnya serangannya ditahan oleh kekuatan tak kasat mata. Xiaoyan mengenali lelaki tua itu sebagai sosok misterius yang pernah ia temui di kolam petir alam kosong. Ternyata, pria nyentrik itu bukan hanya kuat, tapi juga pelindung yang selama ini diam-diam memperhatikan perjalanannya. Mang Tianqi tak segan menunjukkan keberpihakannya pada Xiaoyan, bahkan bersumpah akan menjaganya selama berada di wilayah klan Gu. Namun situasi semakin tegang saat Gu Qian dan Gu Su berusaha melawan karena merasa dipermalukan. Ketegangan mereda ketika Gusan, sesepuh tertinggi klan Gu, muncul dan memerintahkan mereka untuk mundur. Kehadiran Gusan menghadirkan tekanan luar biasa. Seorang Douzun sejati yang cukup dengan satu pandangan bisa membuat suasana membeku. Meski Mang Tianqi hadir sebagai pelindung, ia mengingatkan bahwa perlindungan sejati harus datang dari kekuatan pribadi. Xiaoyan pun paham bahwa agar diakui oleh klan Gu, ia harus membuktikan dirinya. Saat duduk bersama Sun Er di kursi kehormatan, ia menyadari bahwa banyak mata mengamatinya. Beberapa ramah seperti Huo Xuan, tapi lebih banyak yang tajam dan penuh niat buruk, terutama dari Gu Zhen dan komandan pasukan hitam terendam. Namun yang paling mencolok adalah Gu Yao, sang jenderal iblis, yang dia membisu namun memancarkan aura membunuh yang tajam menusuk. Sun Er memperingatkan bahwa Gu Yao akan menjadi lawan terberat Xiaoyan. Selain itu, makam surgawi, tempat rahasia yang akan segera dibuka, hanya bisa diakses oleh mereka yang benar-benar layak. Banyak tetua yang akan menentang langkah Xiaoyan ke sana. Untuk itu, Mang Tianqi menawarkan bantuan diplomatis, namun tetap menetapkan satu syarat. Xiaoyan harus bertahan dalam 100 pertukaran melawan Gu Yao tanpa kalah, sebagai bukti kekuatannya di hadapan seluruh klan. Xiaoyan menerima tantangan itu dalam diam, dengan tekad yang bulat. Bagi dirinya, 100 pertukaran bukan tujuan akhir. Ia mengincar kemenangan penuh. Gema suara megah mengguncang stadion suci milik klan Gu, menandai dimulainya upacara kedewasaan. Ritual sakral yang menentukan hak seorang anggota klan untuk bergabung dalam kekuatan inti. 3 sesepuh utama melangkah ke depan dengan jubah formal, membawa aura khidmat yang menyelimuti seluruh arena. Disinilah garis keturunan diuji, dan hanya mereka yang melewati ambang tertentu yang diakui sebagai dewasa sejati di mata klan Gu. Bahkan pernikahan pun dilarang sebelum ritual ini dijalani. Xiaoyan mengamati suasana dengan penuh waspada. Meski para tokoh tertinggi klan tak tampak di tempat, tekanan tak terlihat menyelimuti udara, pertanda bahwa mereka mengawasi dari balik bayangan. Nama pertama dipanggil, Ling Chuan, seorang pemuda bersemangat yang segera memulai ujian dengan menyentuh cakram bintang raksasa. 6 bintang menyala, hasil yang cukup mengesankan. Ia pun dianugerahi tato klan emas, simbol kekuatan dan kebanggaan yang dilukis di dahinya dengan pena istimewa. Penjelasan tentang tato klan dan garis keturunan membuat Xiaoyan merenung. Melalui Sun Er, ia belajar bahwa hanya mereka dengan garis keturunan kelas 4 ke atas yang berhak ikut serta dalam upacara. Tato klan yang terbagi dalam 4 tingkat, perak, emas, ungu emas, dan pelangi emas, adalah warisan darah leluhur yang bisa memperkuat kekuatan seseorang dalam situasi berbahaya. Bahkan Lin Xiu yang kekuatannya lebih tinggi dari Ling Chuan hanya mendapatkan tato emas karena garis keturunannya lebih rendah, membuktikan bahwa darah adalah segalanya dalam tradisi klan Gu. Namun, atmosfer benar-benar berubah saat nama Gu Zhen disebut. Sebagai komandan utama tentara hitam terendam dan ahli Douzun 7 bintang, kehadirannya menimbulkan keheningan mendalam. Para sesepuh berdiskusi sebelum memutuskan memberi penghormatan langka, tato ungu emas. Dengan pena naga ungu emas, mereka melukis simbol agung di dahinya. Pengakuan bukan hanya atas kekuatannya, tapi juga atas jasa dan karakter Gu Zhen. Walau garis keturunannya tak memenuhi syarat tertinggi, kualitas pribadinya cukup untuk memecah tradisi. Saat Gu Zhen menundukkan kepala dan kembali ke tempat duduk,
ia bertukar pandang singkat dengan Xiaoyan, isyarat pengakuan diam-diam di antara dua tokoh muda berbakat. Tapi momen itu segera tergantikan oleh perubahan misterius. Suhu stadion turun drastis, seperti diselimuti hawa dingin tak kasat mata. Semua perhatian kini tertuju pada satu sosok, tanda bahwa giliran Xiaoyan mungkin akan segera tiba. Dan bersamanya, takdir baru yang akan mengguncang pondasi klan Gu. Di tengah sorak-sorai dan tatapan penuh harap dari para anggota klan Gu, seorang pemuda bernama Gu Yao melangkah maju dengan aura tenang namun penuh wibawa. Tak seperti peserta lain, ia tak menundukkan lutut di hadapan sesepuh, tetapi tetap berdiri tegak, menunjukkan kekuatan dan harga dirinya. Meskipun sikapnya berbeda dari norma, para sesepuh tak mempermasalahkannya. Status dan reputasi Gu Yao memang membuatnya setara dengan para petinggi klan. Saat cakram bintang besar muncul di hadapannya, Gu Yao menyentuhnya dan mengaktifkan ritual pengujian darah. Setelah sejenak hening, 8 bintang bersinar terang dari cakram itu, membuat alun-alun meledak dalam sorakan. Hasil ini menunjukkan bahwa garis keturunan Gu Yao berada di kelas 8, salah satu yang tertinggi dalam sejarah klan. Bahkan beberapa sesepuh terlihat kagum. Dengan hasil itu, ia secara resmi diakui sebagai salah satu jenderal besar dalam tentara hitam terendam. Prosesi berlanjut dengan pemberian tato klan ungu emas, simbol eksklusif dari darah murni dan kekuatan luar biasa. Cahaya dari pena khusus menggambar simbol di dahi Gu Yao, menyatu dengan tubuhnya dan memancarkan energi kuat. Namun, suasana berubah drastis ketika Gu Yao tiba-tiba berkata, "Tunggu," dan mengajukan pertanyaan yang mengejutkan semua orang. Bolehkah ia menentang seseorang dalam upacara ini? Setelah penegasan bahwa tantangan diizinkan jika sesuai aturan, Gu Yao menoleh dan menantang Xiaoyan. Dengan kata-kata tajam namun terselubung, ia menyudutkan Xiaoyan agar mengajukan tantangan. Karena menurut tradisi, tantangan hanya sah jika diajukan dari yang lebih lemah. Gu Yao dengan sengaja menempatkan dirinya di posisi lebih tinggi, memancing Xiaoyan untuk meminta pertarungan. Kerumunan pun mulai mencibir Xiaoyan, menganggapnya tak pantas menghadapi jenderal iblis dari klan Gu. Meski tekanan menguat dari segala arah, Xiaoyan tetap duduk tenang, memejamkan mata sejenak sebelum akhirnya berdiri. Ia menatap Gu Yao dengan penuh ketegasan dan di hadapan seluruh klan Gu menyatakan bahwa ia menerima tantangan tersebut. Dengan suara yang datar namun kuat, Xiaoyan menyatakan kesiapannya bertarung sebagai wakil klan Xiao, membuktikan bahwa harga diri dan kekuatan tak selalu ditentukan oleh garis darah, melainkan oleh keberanian dan tekad yang tak tergoyahkan. Di bawah langit yang sejuk dan tegang, suasana di dalam klan Gu tengah dipenuhi ketegangan. Gu Yao, salah satu jenderal besar klan tersebut, berdiri sebagai tembok kokoh di hadapan Xiaoyan. Aura es yang terpancar dari tubuhnya tak hanya membekukan udara, tetapi juga menyelimuti hati siapapun yang menatapnya terlalu lama. Bahkan Xiao Yixian bisa merasakan tekanan luar biasa yang dipancarkan olehnya. Ia tahu Gu Yao bukanlah lawan biasa. Namun, Xiaoyan tak menunjukkan sedikit pun keraguan. Tatapannya mantap, penuh tekad. Ia menyadari bahwa pertempuran ini bukan sekedar duel kekuatan. Ini adalah ujian harga diri, pembuktian atas semua ejekan yang ia terima sejak menginjakan kaki di klan Gu. Kali ini, ia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk Sun Er, yang diam-diam menyimpan amarah melihat orang yang ia cintai terus-menerus diremehkan. Mang Tianqi, mantan kepala Akademi Jianan, tampak menyambut tantangan ini dengan senyum dan kebanggaan. Ia tahu, keberanian seperti inilah yang membentuk seorang pejuang sejati. Dengan langkah mantap, Xiaoyan melangkah ke tengah alun-alun luas yang kini menjadi medan pertarungan. Di seberangnya, Gu Yao berdiri seperti sosok dari dunia es. Rambut hitam dan putihnya tampak kontras, seakan mewakili kekuatan yang telah menyatu antara kegelapan dan cahaya dingin. Tatapan mereka bertemu, dan dunia seolah terdiam sejenak. Tanpa basa-basi, Gu Yao menghilang dalam sekejap mata. Suasana menjadi dingin membekukan saat ia menyerang. Xiaoyan, yang kini sepenuhnya waspada, merasakan tekanan seperti yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Gu Yao dengan kekuatan Douzun bintang 8 jelas lebih kuat dari banyak lawan yang pernah dihadapi Xiaoyan, bahkan lebih menakutkan dari Tianzun ke-9 dari Aula Jiwa. Namun, Xiaoyan bukanlah pemuda biasa. Dalam 10 tahun perjalanannya,
Ia telah melalui ribuan pertarungan, nyaris mati berkali-kali. Ia bukan anak muda yang lahir dari kemewahan, tapi pejuang yang dibentuk dari darah, keringat, dan tekad membara. Kini, seluruh pengalaman dan perjuangannya selama ini bermuara pada satu hal: ia tidak boleh kalah. Dengan pekikan penuh semangat, Douki dalam tubuhnya melonjak dahsyat. Suhu yang semula dingin pun perlahan berganti menjadi panas, menyatu dalam tekanan yang menghancurkan. Tubuhnya memancarkan kekuatan yang luar biasa, menandakan ia telah masuk dalam kondisi pertempuran penuh. Serangan pertama datang dari Guyao, cepat dan tajam seperti kilat. Kedua kekuatan mereka bentrok hebat, menciptakan gelombang energi yang meretakkan tanah dan menghancurkan bebatuan. Para tetua klan Gu segera bertindak, mengisolasi arena dengan Douki untuk mencegah kehancuran lebih lanjut. Xiaoyan terdorong ke belakang, darah mengalir dari tangannya. Jelas, dalam pertukaran awal ini, ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tapi semangat juangnya tidak padam. Sebaliknya, ia justru melesat lebih cepat, menyerang balik dengan kekuatan penuh. Guyao mengaktifkan teknik segel tangan miliknya, jurus keterampilan segel dewa yang meluncur dari segala arah, memborbardir Xiaoyan tanpa henti. Tapi Xiaoyan membalas dengan teknik khasnya, 3 perubahan misterius api langit, diiringi dengan penguasa hitam beratnya yang legendaris. Dengan 6 penguasa mengalir tubuh bersama, ia membentuk pertahanan solid yang menyerap setiap serangan bertubi-tubi dari Guyao. Pertempuran kian panas. Setiap benturan antara kekuatan mereka mengguncang alun-alun, membuat semua yang menyaksikan menahan nafas. Xiaoyan tahu ia harus membuat satu langkah yang menentukan. Maka ia pun memanggil kekuatan besar dalam bentuk teratai api 3 warna, sebuah serangan khasnya yang telah berkali-kali membalikan keadaan. Guyao awalnya menganggapnya remeh, namun saat teratai itu meledak dan menyapu langit dengan badai api raksasa, senyumnya sirna. Ledakan hebat mengguncang arena, dan bahkan penghalang Douki mulai bergetar hebat. Banyak ahli mengangguk mengakui Xiaoyan bukan sekedar kuat, ia juga cerdas dan berpengalaman. Ia tahu bagaimana memancing kelengahan lawannya. Pertarungan antara Xiaoyan dan Guyao mencapai puncaknya saat badai api di langit meledak dahsyat, mengguncang seluruh arena dan menciptakan gelombang panas yang memantul di penghalang Douki. Dari balik cahaya dan asap, Guyao muncul dengan zirah es kristal yang menyelimuti tubuhnya dan tombak tajam yang memancarkan hawa membekukan. Sosoknya tampak seperti dewa perang es, tak tersentuh oleh serangan api Xiaoyan sebelumnya. Guyao segera melancarkan serangan kilat dengan tombaknya, menyasar titik-titik vital Xiaoyan. Serangannya cepat, tajam dan penuh niat membunuh. Xiaoyan menangkis dengan penguasa hitam berat miliknya, tapi tekanan dari Guyao membuat tanah di bawahnya mulai retak. Ketika serangan langsung gagal, Guyao mengubah strateginya dengan menyatukan tombaknya pada Douki, membentuk binatang buas ilusi. Namun, Xiaoyan berhasil mengantisipasi serangan itu dengan kekuatan spiritualnya, memotongnya dengan presisi luar biasa. Dalam serangan selanjutnya, Guyao berhasil menjatuhkan senjata Xiaoyan dan menerjang langsung. Tapi serangan telaknya tidak menghancurkan tubuh Xiaoyan, melainkan memantul dari sisik ungu keemasan di bawah pakaiannya. Zirah kuno naga Phoenix, perlindungan luar biasa dari klan naga Void kuno. Walau tidak terluka parah, tekanan besar membuat Xiaoyan memuntahkan darah. Namun ia bangkit dan membalas dengan kekuatan baru, teknik api resolusi bumi, yang membuat tanah di bawah Guyao meledak dan menyemburkan lava panas, mengubah arena menjadi medan perang vulkanik. Serangan demi serangan dari lava membuat Guyao semakin terdesak. Ia pun mengeluarkan kekuatan es pamungkasnya, membekukan pilar lava dengan tekanan dingin yang luar biasa. Sementara itu, Xiaoyan juga naik ke langit, menarik energi alam ke tubuhnya lewat mantra api, teknik langkah kelas Tian. Menyadari hal itu, Guyao membalas dengan mengaktifkan harta rahasia klan Gu, cermin harta karun suci kuno, yang meningkatkan kekuatannya ke tingkat tak terbayangkan. Keduanya kini berdiri sebagai perwakilan kekuatan puncak generasi mereka. Langit menjadi gelap, bumi membara, dan kedua pejuang menyiapkan serangan terakhir mereka. Guyao merapal teknik rahasia warisan klan Gu, sementara Xiaoyan memanggil api surgawi yang menyatu dalam bentuk binatang buas, wujud dari teknik mengusir api 5 cincin, Dou skill kelas Tian yang legendaris.
Saat energi dari dua belah pihak terkonsentrasi di udara dan tanah mulai retak, semua orang tahu bentrokan ini bukan sekedar duel, melainkan penentuan nasib, kehendak, dan siapa yang pantas disebut sebagai yang terkuat. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Battle Through the Heaven episode 150. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.